ada suatu tempat yang namanya Bukit Keramat ya. Di Bukit Keramat itu ada tumbuh beberapa rumpun pohon pisang. Tapi pohon pisang itu batang-batangnya berwarna hitam. Kalau orang Jawa menamakan pohon pisang itu pohon pisang wulung. Konon katanya di tempat itu bisa untuk mencari pesugihan, yaitu pesugihan buto ijo. Jadi orang bisa memelihara buto ijo dari tempat itu. Perlu diingat ya, kalau pesugihan buto ijo sangat ganas banget gitu. Jadi tumbalnya itu sering gitu. Terus tumbal-tumbalnya itu juga kalau meninggal itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan ya. Bisa karena kecelakaan. Itu biasanya kalau yang jadi tumbal buto ijo itu badannya hancur. Terus kalau setelah dimandikan dan dikafani, jenazahnya cepat membusuk. Temen aku mendengar ada pesugihan itu ya, karena mungkin kondisinya kepepet, juga karena usahanya berkali-kali hancur, banyak utang, kepalanya jadi pusing 7 keliling ya. Makanya dengan niat yang bulat, dia pergi ke Bukit Keramat itu untuk mencari pesugihan buto ijo tersebut. Pada malam Jumat Kliwon dia datang dengan membawa dupa, dengan membawa sesajen dan perlengkapannya lah, seperti itu. Biasalah kalau orang mau muja itu pastikan sesajennya lengkap gitu ya. Singkat cerita, sampailah dia di Bukit Keramat itu pada sore hari ya. Kemudian dia menuju ke tempat yang udah ditunjukkan, yaitu serumpun pohon pisang yang berwarna hitam. Dia dengan cepat menggelar sesajennya dan menyalakan dupanya ya. Jadi katanya kalau selama dupa itu habis dan buto ijonya belum muncul, dia harus menyalakan secara terus-menerus, jangan sampai dupa itu terputus. Malam itu terasa sangat dingin sekali katanya. Suasana lingkungan sangat sepi, hanya suara jangkrik aja yang ada. Tapi seolah-olah waktu udah mau mencapai tengah malam, suara jangkrik pun tidak terdengar. Dia masih terus kusuk melantunkan mantra-mantra untuk meminta pesugihan tersebut ya. Di hampir tengah malam katanya tiba-tiba itu dupa itu ya, asap dupa yang mengepul itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang dia nanti-nantikan itu, yaitu sosok buto ijo. Dia kaget banget ya, sekaligus takut gemeteran dia melihat wujudnya yang sangat menyeramkan gitu ya. Taringnya panjang, matanya melotot merah, rambutnya gimbal panjang, sosoknya tinggi gede gitu kan. Terus dia ditanya sama Mbah Buto Ijo itu ya, kamu mau ngapain kesini, katanya gitu. Jawab teman saya itu, ya gimana Mbah, saya pengen jadi orang kaya, katanya. Memang kamu sudah siap untuk menumbalkan keluarga kamu, misalkan keinginan kamu terkabul, katanya gitu. Iya Mbah, saya siap. Saya udah mantap sekali untuk pengen menjadi orang yang kaya. Terus ditanya lagi, siapa yang mau kamu tumbalkan terlebih dahulu, katanya gitu. Anak saya yang masih bayi Mbah, saya cuman punya anak satu, belum punya anak lagi, katanya. Oh ya udah, kalau memang kamu udah bulat, perjanjian kamu aku terima, kata Mbah Buto Ijo ya. Pulanglah, mungkin dengan kalau tumbal kamu aku terima, nggak berapa lama lagi kamu akan jadi orang kaya, katanya gitu. Terus ya udah, singkat cerita udahlah, teman saya itu pulang dari Bukit Keramat itu. Dia nggak cerita ke istrinya bahwa dia mencari pesugihan di Bukit Keramat itu. Terus seperti biasalah dia pulang, makan, mandi, apa segala macam ya. Terus pada malam hari Sabtu malam itu dia tidur. Di dalam mimpinya itu dia bermimpi anaknya yang bayi yang dia tumbalkan. Dia bermimpi anak bayinya itu ya
dibuat mainan sama Mbah Buto Ijo itu. Perutnya diilik-itik lah, kepalanya dimasukin ke mulutnya, dikeluarin lagi. Anaknya itu menjerit-jerit ketakutan sampai dia terberak-berak ya. Dan anehnya beraknya anaknya itu berubah menjadi bongkahan-bongkahan emas dan uang yang banyak sekali. Tetapi yang dia nggak tega sampai menitikan air mata ya, yaitu anaknya seolah-olah ketakutan, amat sangat ketakutan. Ya gimana sih kalau seorang anak diilik-itik kayak gitu kan, tertawa, nangis, kegelian, tapi juga merasakan sakit yang luar biasa mungkin ya. Dan akhirnya dia pun terbangun dari tidurnya dengan bersimbah keringat yang sangat banyak ya. Dia menangis sejadi-jadinya karena merasa sangat kasihan kepada anaknya. Tapi mau bagaimana lagi, itu udah perjanjian dia dan dia tidak bisa mundur lagi. Tiba-tiba dia itu ya mendengar tangisan anaknya. Anaknya ternyata di pelukan istrinya itu sakit panas ya, badannya panas banget. Terus sampai kejang-kejang gitu saking panasnya. Terus langsung dia bawalah anak itu ke rumah sakit ya. Tapi di rumah sakit ya begitulah, nyawa anaknya udah nggak tertolong lagi. Dan sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian di laci tempat dia dagang gitu kan, banyak sekali ada uangnya, sampai nggak terhitung jumlahnya berapa. Dia tahu pesugihan tumbalnya udah diterima sama Mbah Buto Ijo ya. Ya setelah beberapa bulan gitu ya, ada aja itu tetangganya yang meninggal, saudaranya, terus pokoknya kerabat-kerabatnya lah, banyak yang meninggal dunia dengan secara tidak wajar ya. Yaitu tidak wajarnya itu setelah jatuh sakit terus dimandiin, tiba-tiba setelah dimandiin mau dikafanin itu lehernya, lengannya, perutnya itu tiba-tiba membusuk gitu. Itulah kalau ciri-ciri menjadi tumbal pesugihan Buto Ijo. Mungkin udah sampai pada waktunya ya, udah sampai pada perjanjiannya. Setelah dia punya kekayaan yang berlimpah, pokoknya udah kaya raya lah dia gitu. Cuman berapa ya, antara 10 tahun 15 tahun lah, tiba-tiba dia jatuh sakit. Karena mungkin juga karena udah kehabisan tumbal ya, dan dia lupa pada waktu itu, kemungkinan dia lupa tidak ngasih tumbal ke Mbah Buto Ijo itu ya. Jadi dia sendirilah yang dimakan sama pesugihannya itu. Sama seperti tumbal-tumbal yang lainnya gitu. Setelah dia dimandikan, di kepalanya, di leher, di lengan, di perut, di kaki, tiba-tiba itu pada membusuk gitu ya, jenazahnya membusuk dengan cepat gitu, meskipun dia meninggal belum 1 hari, baru setelah dimandikan itu aja. Pada intinya yaitu jangan tergoda dengan pesugihan itu, aduh nggak ada nggak ada enaknya deh. Kita udah berkorban menumbalkan segala sanak saudara kita gitu hanya demi kesenangan sesaat. Sedangkan kita nanti di sono kita bakal dimakan setiap hari sama Mbah Buto Ijo itu selama dunia masih ada, sebelum kiamat tiba. Berikhtiarlah dengan dengan kemampuan kita. Dengan izin Allah kita sudah dibagi rezeki, kita harus bersyukur berapapun rezeki yang kita dapat.